Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita tentang filsafat Pancasila. Jika kita bandingkan antara filsafat Pancasila dengan filsafat-filsafat yang lain, maka dapat kita ketahui bahwa unsur pembeda antara filsafat Pancasila dengan filsafat lain adalah pada orientasi yang melandasi pemikiran. Jika filsafat-filsafat yang lain seperti pragmatisme, marxisme, liberalisme, maka berorientasi pada satu dimensi saja, yaitu dimensi natural. Sementara pada filsafat Pancasila, orientasinya pada dua dimensi, yaitu natural atau biasa disebut dengan antroposentrik dan juga supranatural atau disebut dengan teosentrik. Sehingga Pancasila sebagai suatu filsafat berorientasi pada teoantroposentrik. Ini mengandung satu pengertian bahwa ketuhanan yang Maha Esa menjadi dasar di dalam setiap orientasi dalam pengembangan dan juga di dalam pelaksanaan nilai-nilai filsafat Pancasila. Bahkan jika dipandang dari segi hierarki sistematika Pancasila, maka sila ketuhanan yang Maha Esa menduduki sila pertama dan utama yang menjiwai seluruh sila dalam Pancasila, baik itu sila 2, 3, 4, dan 5. Sebagai satu ajaran filsafat di dalam cabang etika, maka Pancasila mencerminkan nilai dan pandangan yang mendasar dan hakiki baik bagi rakyat Indonesia maupun penduduk di Indonesia. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sumber kesemestaan, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Asas ketuhanan Yang Maha Esa sebagai asas fundamental dalam kesemestaan itu dijadikan sebagai asas pokok di dalam ketatanegaraan dan ketatamasyarakatan. Buktinya bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Asas-asas tersebut mencerminkan suatu identitas atau kepribadian bangsa Indonesia yang religius dan atau teisme religius. Dengan demikian, maka asas kemanusiaan yang adil dan beradab, asas persatuan Indonesia, atas kerakyatan, asas keadilan sosial, dan semuanya itu seluruhnya harus mencerminkan nilai-nilai teisme, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Karena adanya perbedaan orientasi antara filsafat Pancasila dengan filsafat-filsafat lain tersebut, maka asumsi-asumsi teoritikalnya dan juga proposisi yang dihasilkan oleh pemikir filsafat Pancasila juga berbeda dengan filsafat-filsafat yang lain. Contohnya adalah sebagai berikut. Misalnya berkaitan dengan kerakyatan, dalam konteks ini adalah demokrasi. Berdasarkan konsep kerakyatan di dalam demokrasi berdasar Pancasila, maka saya tunjukkan bahwa keputusan yang diinginkan oleh nilai-nilai Pancasila itu adalah musyawarah untuk mencapai mufakat yang didasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dengan demikian di dalamnya tidak ada diktator mayoritas dan juga tidak ada tirani minoritas. Konsep ini jelas berbeda dibandingkan dengan konsep demokrasi yang dibangun oleh filsafat liberalisme, yaitu yang mengutamakan kebebasan dan mengutamakan voting, termasuk di dalamnya adalah upaya-upaya menentukan keputusan berdasarkan suara terbanyak melalui penentuan pendapat rakyat atau referendum. Jika ternyata dalam penyelesaian itu suara terbanyaknya menunjukkan keputusan, maka semuanya harus tunduk pada ketentuan yang sudah dibuat oleh rakyat melalui pemungutan suara. Ini berbeda dengan konsep Pancasila. Kalau di dalam konsep Pancasila, meskipun itu dilakukan mufakat, tetapi mufakat tersebut juga hasilnya harus berdasarkan pada hati nurani, berdasarkan pada nilai-nilai sila Pancasila. Contoh konkretnya, andai kata
musyawarah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia kemudian menghasilkan kesepakatan dengan mufakat bulat yang akan menghapus pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, maka hasil musyawarah itu tidak sah. Karena apa? Karena jelas bahwa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 substansinya tidak boleh bertentangan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketika misalnya hasil kesepakatan itu akan menghilangkan pasal 29 ayat 1, maka berarti ketentuan yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa akan dihapus. Ini tidak mungkin dapat dianggap sebagai satu putusan yang etis berdasarkan filsafat Pancasila. Begitu juga contoh yang berikutnya. Andai kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden kemudian bersepakat untuk melegalkan perjudian, aborsi, dan prostitusi di dalam satu undang-undang, maka keputusan tersebut tetap dianggap tidak sah meskipun itu dilakukan sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Mengapa tidak etis? Mengapa tidak sah? Karena semuanya bertentangan dengan asas-asas ketuhanan. Kedua contoh di atas dianggap tidak etis, tidak sah berdasarkan filsafat Pancasila karena hasilnya bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan. Karena tidak ada satupun agama yang membolehkan adanya perjudian, membolehkan adanya prostitusi, kemudian juga yang membolehkan adanya kemaksiatan. Ingat bahwa nilai kerakyatan atau demokrasi versi filsafat Pancasila itu jelas. Sebagaimana ada dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pengertiannya bahwa nilai kerakyatan di Indonesia itu khas, yaitu kerakyatan atau demokrasi yang dipimpin oleh hikmat. Artinya yang memimpin dan yang mengendalikan dan yang menjadi ukuran dari permusyawaratan adalah hati nurani manusia, yaitu hikmat kebijaksanaan. Kemudian dilanjutkan dalam permusyawaratan, artinya mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat, bukan voting. Kemudian dilanjutkan lagi, perwakilan berarti dapat dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang sah. Intinya, dalam demokrasi di Indonesia wajib didasarkan pada hati nurani, baik proses berdemokrasi maupun hasil kesepakatan atau pilihan yang diperoleh melalui pelaksanaan demokrasi. Ini tentu berbeda dengan demokrasi di beberapa negara, misalnya di Uruguay. Ketika DPR Uruguay tidak dapat menyelesaikan rancangan undang-undang aborsi, maka kemudian ada pemungutan suara rakyat untuk menentukan. Dan ternyata dalam pungutan pendapat tersebut, rakyat menyetujui mayoritas bahwa aborsi perlu dilegalkan. Karena itulah maka jadilah undang-undang yang membolehkan adanya aborsi. Begitu pula apa yang terjadi di Irlandia tentang aborsi. Demokrasi mereka mengutamakan jumlah suara, sehingga suara yang banyak akan menang dan yang akan menentukan satu putusan. Tidak peduli apakah norma hukum yang dibuat tersebut bertentangan dengan nilai ketuhanan atau dengan hati nurani atau tidak. Kemudian akan saya jelaskan tentang dampak dari perbedaan orientasi di dalam pemikiran filsafat tadi. Secara filsafati, jika aspek ontologi terhadap satu objek filsafat itu berbeda, maka epistemologi dan aksiologinya pasti berbeda. Contohnya ini, manusia oleh konsep Pancasila itu dianggap sebagai makhluk monopluralis. Artinya, ketika kita lihat dari susunan kodratnya, maka terdiri atas jiwa dan raga. Sehingga yang dibangun oleh negara bukan hanya fisiknya atau raganya saja, tetapi harus keduanya, yaitu termasuk
jiwa dan mentalitasnya. Kemudian ketika kita lihat dari sifat kodratnya, maka manusia Indonesia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga tidak menggunakan secara pihak paham individualis dan juga tidak menggunakan sepihak paham altruisme, yaitu paham yang mengutamakan kepentingan orang lain yang kadangkala kepentingan diri sendirinya diabaikan. Konsep manusia di Indonesia karena sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, maka menempatkan individu dan kepentingan-kepentingan sosial dalam keadaan yang setara dan berimbang. Jika kita melihat dari kedudukan kodratnya, maka manusia Indonesia adalah makhluk mandiri sekaligus sebagai makhluk Tuhan. Artinya, keputusan-keputusan itu dapat ditempuh oleh manusia, tetapi jangan lupa bahwa apa yang dilakukan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan yang Maha Esa. Berdasarkan asumsi dan orientasi tersebut, maka dalam filsafat Pancasila kemudian diketahui bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi satu dasar dari semua sila di dalam Pancasila, dan setiap sila yang lain pasti dijiwai oleh nilai ketuhanan. Artinya, apapun yang dilakukan oleh manusia, baik dalam bidang kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, harus bertumpu pada nilai pangkal, yaitu pengakuan adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta dan setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Tuhan. Karena itulah maka muncul pemahaman bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus berketuhanan yang Maha Esa. Misalnya, meskipun di Indonesia itu mencintai sesama manusia itu merupakan suatu hal yang manusiawi dan itu dijunjung tinggi oleh filsafat Pancasila, tetapi mencintainya antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan hanya sebatas mencintai karena sesama manusia, tidak boleh menjurus pada pembenaran adanya mencintai sebagaimana suami istri yang akhirnya dapat memunculkan konsep perkawinan sesama jenis kelamin seperti di negara-negara yang lain yang tidak menggunakan filsafat Pancasila. Karena itulah maka dalam jabaran yuridisnya di dalam Undang-Undang Perkawinan secara tegas menguraikan dan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas bahwa perkawinan itu hanya dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Artinya laki-laki dengan laki-laki, perempuan atau dengan perempuan, maka tidak dapat melakukan satu perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Pemikiran ini tentu tidak sama dengan pemikiran orang-orang di negara liberal atau orang-orang yang ateis yang membolehkan perkawinan antara sesama jenis kelamin dengan alasan karena persamaan hak, kemudian karena alasan kemanusiaan, dan juga alasan penentuan pilihan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.